Baiklah, untuk kelancaran serta kesuksesan seluruh rangkaian acara, marilah kita bersama-sama berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Suwadi. Kepada Bapak Suwadi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nining. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita, merenungkan kebesaran Allah SWT, berdoa memohon ridha Allah SWT. Mohon izin, doakan saya pimpin secara agama Islam. Mohon bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan acara bincang asik aset negara pada pagi yang cerah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami. Jadikanlah acara ini, ya Allah, menjadi amal jariah dan kebaikan bagi kami, yang bisa menuntun kami memasuki surga yang tertinggi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kuatkanlah iman kami, rajinkanlah ibadah kami, dan lapangkanlah rezeki kami. Berikanlah ya Allah selalu bimbingan dan petunjuk kepada kami dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kami. Jadikanlah kami manusia yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan segala amanah yang diembankan kepada kami semua dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwadi atas pembacaan doanya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara opening speech yang akan disampaikan oleh Kepala KPKNL Cirebon, Bapak Dwi Wahyudi. Kepada Bapak Dwi Wahyudi kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bu Tati Ruandari, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Operasional dan Manajemen Risiko ya Bu Neneng ya. Jadi risikonya ketinggalan. Direktur Operasional Manajemen Risiko, Lembaga Manajemen Aset Negara. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Satker yang mewakili beberapa yang sudah saya lihat di sini, ada Bu Lili dari KPPN Cirebon, ada Pak Eko dari BBWS Cincis, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada beberapa juga yang off cam tapi saya dapat mendetek namanya, ada Pak Muflis PPN Kejawanan dan lain-lain. Acara bisikan bincang asik aset negara adalah acara rutin, acara yang KPKNL Cirebon lakukan setiap hari Jumat pagi bersama beberapa satker. Selama ini kami mengundang memang hanya beberapa satker tertentu sesuai dengan tema yang dibahas, yang semuanya atau setiap acara bisikan stressing point-nya adalah pada pemberdayaan. Jadi ada pemanfaatan maupun pemindah tanganan barang milik negara. Ini semua adalah dalam rangka implementasi dari roadmap DJKN as a distinguished asset manager ya, distinguished asset manager
mengamanatkan ya ditetapkannya DJKN sebagai Distinguished Asset Manager adalah merupakan komitmen ya, untuk menjadi manajer aset dengan model manajemen aset yang pertama kontributif. Sehingga kita semua bukan hanya DJKN yang menjadi Distinguished Asset Manager, tapi Bapak Ibu di Satker yang menggunakan barang milik negara dan didorong untuk bisa memanfaatkan barang milik negara, harapannya juga menerapkan hal ini, yaitu kontributif dalam mendorong perekonomian nasional. Perekonomian nasional didorong secara kontributif tentunya melalui aspek penerimaan, karena ada PNBP yang nanti akan kita bahas di sini. Dan juga dari belanja, berupa belanja modal, belanja infrastruktur, ya, serta pembiayaan APBN. Dengan adanya BMN yang bernilai, yang bermanfaat, yang berdaya guna, ini akan mendongkrak posisi Indonesia dalam pembiayaan APBN yang notabene diperlukan bona fide gitu ya, diperlukan reputasi yang tinggi, reputasi yang baik. Dengan adanya penyediaan infrastruktur juga yang hari ini kita akan dengarkan dari Bu Teti Ruandari, Direktur Elman, yang mana salah satu amanah dari Elman atau Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai badan layanan umum ini adalah juga penyediaan infrastruktur, di mana kita semua paham bahwa penyediaan infrastruktur ini menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional. Nah, selain kontributif, sebagai aset manager, kita semua akan berperan penting atau instrumental dalam mencapai misi pengelolaan kekayaan negara. Bahwa Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang dan Bapak Ibu semua di Satker adalah sebagai pengguna barang, itu akan bersinergi, akan saling berkolaborasi melaksanakan misi utama ini. Yang ketiga, otoritatif atau paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang menjadi acuan untuk diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain. Hari ini, Bincang Asik Aset Negara menghadirkan lembaga manajemen aset negara memang dalam rangka peran itu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian di Satker silakan menyampaikan, menceritakan kondisi asetnya seperti apa dan bisa konsultasi gratis di sini. Ini adalah fungsi konsultansi atau sebagai konsultan yang dimiliki oleh Elman, di mana Elman juga sudah melakukan banyak pemberdayaan aset negara, di mana-mana aset yang mangkrak kemudian menjadi berdaya guna, menghasilkan revenue, menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, ya, dan juga sebagiannya walaupun tidak menghasilkan cash inflow buat kas negara, tapi memberikan manfaat terhadap UMKM, dorongan terhadap naiknya kembali geliat perekonomian nasional, ya, dengan dijadikannya sebagai tempat-tempat untuk pertumbuhan ekonomi, ya, termasuk di situ ada marketplace. Kemudian yang keempat adalah adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita semua paham bahwa kita sedang berada dalam kondisi pandemi, belum berakhir, dan kita juga sedang sama-sama menaikkan, ya, digitalisasi proses bisnis. Nah, sehingga pada hari ini kita bisa diskusikan itu bagaimana menjadi aset manager di era yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pencanangan DJKN sebagai revenue center atau pos-pos untuk penerimaan negara dan terbentuknya Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Badan Layanan Umum atau BLU di bawah DJKN itu semakin menunjukkan komitmen kuat dari kami Kementerian Keuangan untuk pengelolaan aset negara yang profesional, yang bisa mengakselerasi tercapainya misi kita semua. Dan Elman di sini juga diharapkan menjadi model pengelolaan aset dengan best practice atau praktek terbaik yang dapat diadaptasi dan diadopsi oleh pihak lain yang menjalani bisnis yang sama, termasuk mandat pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, infrastruktur, sekaligus manajemen dari aset hasil pengadaan tersebut. Itu semua tertulis di dalam roadmap
DJKN sebagai pengelola barang milik negara atau lebih luas lagi pengelola kekayaan negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita nikmati bersama acara ini, acara bincang asik menjadi benar-benar bincang yang asik, bukan hanya mendengarkan materi atau ceramah dari Bu Direktur ya, melainkan kita akan dua arah ya. Kita akan saling memberikan masukan dan tanggapan karena yang paling mengetahui bagaimana kondisi aset di lapangan adalah Bapak Ibu semua, pimpinan Satker atau yang mewakili, sehingga pemanfaatannya, empoweringnya, pemberdayaannya, itu juga Bapak Ibu yang paling paham bagaimana potensinya, marketingnya, ya, peluang-peluang pasar yang ada di sekitar, itu juga Bapak Ibu yang paling tahu. Sehingga mari kita angkat di sini, kita jadikan obrolan bersama, berharap bahwa dari Lembaga Manajemen Aset Negara nanti akan ada beberapa enlightenment gitu ya, pencerahan solusi yang selama ini bisa jadi tidak terpikir oleh kita yang sebenarnya mudah kita lakukan. Nah, arena inilah sebagai brainstorming untuk memunculkan gagasan-gagasan yang brilian, gagasan-gagasan yang inovatif, yang kreatif, yang kemudian nantinya akan benar-benar menjadikan aset empowering di wilayah Ciayu Majakuning terutama. Dan selamat datang juga yang dari luar Ciayu Majakuning, baik dari Provinsi Jawa Barat maupun ada tadi dari Sulawesi Tengah ya. Selamat bergabung, semoga bermanfaat buat kita semua. Sebagaimana doa yang sudah dibawakan oleh Pak Suhadi tadi, semoga acara ini memberikan keberkahan, ridho, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amal ibadah bagi kita semua untuk kebaikan dari bangsa dan negara, ya, rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Asik Aset Negara bersama Lembaga Manajemen Aset Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala KPKNL Cirebon, Bapak Dwi Wahyudi, untuk opening speech-nya. Untuk selanjutnya, kita akan sampai ke acara inti, yaitu pemaparan optimalisasi pemanfaatan BMN bersama Direktur Operasional Manajemen Risiko Lembaga Manajemen Aset Negara, Ibu Tetik Fajar Ruandari. Sebelumnya mohon maaf Bu, tadi saya salah menyebut jabatannya. Untuk acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Nanang Setiono. Bapak Nanang Setiono saat ini merupakan Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Cirebon. Kepada Bapak Nanang Setiono kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Neneng. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta kegiatan di Ciayu Majakuning. Alhamdulillah juga hadir dari Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian. Ada dari bandara, kemudian dari SKPM Bangge juga hadir, kemudian ada dari pertanahan juga ya. Ini alhamdulillah ikut bergabung. Pada intinya kita hari ini bincang asik sampai, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya terkait dengan pemanfaatan aset, Ibu Tetik Ruandari. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan KPKNL Cirebon, bincang asik aset negara ini memang agenda rutin, dan alhamdulillah hari ini memang spesial. Kita mengundang dari Lembaga Manajemen Aset Negara, salah satu BLU di Kementerian Keuangan, dan ini memang nanti
tujuannya kita bisa berdiskusi dan membahas terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset negara. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan juga KPKNL Cirebon tahun 2022 ini sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tentunya harapan kami dukungan dari Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami mewujudkan pembangunan ZIWPK di KPKNL Cirebon tahun 2022 ini. Dan tentunya kami selalu bertekad ya memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi dan korupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit kurikulum vitae ya dari narasumber kita. Nama lengkap Ibu Teti Fajarwandari. Beliau pernah menempuh pendidikan ya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian juga Universitas Gadjah Mada, dan terakhir di UNS tahun 2004. Jabatan beliau saat ini Direktur Operasional Manajemen Risiko, Lembaga Manajemen Aset Negara. Pengalaman jabatan sebelumnya, beliau pernah bertugas sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara di Kanwil Kalimantan Barat ya. Kemudian selanjutnya pernah menjabat sebagai Kepala KPKNL Singkawang, ini jauh-jauh di Jawa Barat. Dan terakhir beliau menjabat sebagai Direktur Operasional Manajemen Risiko, Lembaga Manajemen Aset Negara. Baik, untuk mempersingkat waktu, tentunya kami harapkan nanti sharing ya dari Ibu Teti terkait dengan pengelolaan pemanfaatan aset tentunya, khususnya barang milik negara, tentunya dari segi aspek legalitas, kemudian best practice. Karena saya lihat teman-teman di ruang rapat ini sudah pengen ini Bu Teti nanti menyampaikan curhatannya bagaimana sih aset kami ini yang begitu banyak kami kelola dengan optimal seperti itu. Kepada Ibu Teti Ruandari kami silakan. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya lagi ada masalah sedikit dengan ini saya bisa share nggak ya ini ya? Oke, saya sudah dibuka. Apakah dengar Pak Nanang? Tes dulu. Jelas Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Nanang dan Bu Neneng untuk kok pas ini ya, untuk apa waktunya pada pagi hari ini nih. Pas banget ini namanya beliau berdua ini. Terima kasih Pak Dwi untuk mengundang kami berbincang, berbisik-bisik hari ini, bisik-bisik santai, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Izin Pak Nanang nanti kalau ada sedikit loss suara atau apa, Pak Nanang langsung sampaikan ke saya ya. Biar, siap, baik, terima kasih. Ya. Baik, kami beserta tim dari Lembaga Manajemen Aset Negara, ini ada beberapa teman-teman kami di sini, ya, tim Stratkom, Strategi Komunikasi, dan tim pengembangan usaha juga hadir di sini. Kalaupun undangan kemarin memang yang akan hadir adalah Pak Chandra Giri Artanto, beliau adalah Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan, tapi ini tadi beliau harus rapat fisik, jadi kembali lagi ke kami yang hadir di sini. Ceritanya adalah memang kalau antara Pak Direktoratnya Pak Chandra dengan Direktorat kami ini adalah sepasang sepatu, di mana kami berjalan berdua bersama supaya apa yang menjadi pengembangan aset itu bisa berjalan. Jadi dua direktorat ini tidak terpisahkan, ceritanya seperti itu. Sepasang sepatu kanan dan kiri harus berjalan sinergi, berbeda tetapi melangkah bersama seperti itu. Bu Sofi bisa menyiapkan slide-nya, mungkin waktu saya 20 menit saja untuk slide ini supaya kita lebih banyak berbincang. Sedikit kami akan mengenalkan supaya tahu ya, Elman itu apa sih gitu. Lembaga Manajemen Aset Negara itu apa sih? Kita mengalir ya Bu Sofi ya, kita mengalir. Kami mengenalkan dulu, lanjut aja Bu Sofi, terus mengalir saja. Ini tentang Elman itu apa? Bukan elemen ya, Elman itu suplemen untuk pria itu elemen, ini elemen. Lembaga Manajemen Aset Negara, ada regulasi pembentukannya. Visinya satu, menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara untuk kepentingan publik. Sebenarnya
siapapun yang ada di negara ini, kalau dia memiliki barang milik negara, berarti harus punya visi yang sama. Bukan hanya Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau KPKNL, tetapi semua satker harus menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara. Supaya apa? Asetnya bisa bekerja dan bisa bergerak, bisa optimal, bukan hanya untuk kepentingan si satker sendiri, tetapi untuk kepentingan publik, baik itu pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, ataupun juga kepentingan publik yang lain di mana bisa meningkatkan pergerakan ekonomi di mana aset itu berada. Nah, itu titik poinnya. Siapapun kementerian, lembaga adalah harus menjadi pengelola dan penggerak aset negara. Ini misi-misi kita adalah ada di dalam visi-visi tersebut, dan nilai-nilai kita adalah kita high speed empire, nih singkatannya panjang, holistik, kita harus berpikiran menyeluruh, integritas, sinergi, profesionalisme, pelayanan excellent, prudence. Kita juga ada determination, apalagi nih, misi, harus menyelesaikan misi-misi kami, membuat improvement, dan kita tentu saja kita yang terakhir itu respect each other ya. Siapapun itu, dimanapun kita bekerja, kita harus menerapkan beberapa poin ini. Hanya saja kadang-kadang terbungkus dengan nilai-nilai yang ada di setiap satuan kerja. Lanjut. Ini tugas dan fungsi, tentu saja tadi ada 3, pengelolaan properti, jasa konsultasi, dan pendanaan lahan. Nah, nanti kita akan banyak mungkin bincang tentang pengelolaan properti dan konsultasi. Pendanaan lahan sekilas kami sampaikan bahwasanya kita ketahui pembebasan lahan untuk bendungan, jalan tol, Mandalika, yang Becakayu, mungkin seperti itu, yang Cisumdawu, yang mungkin yang ada di Jawa Barat seperti itu pendanaannya dilakukan oleh Elman, pembebasan lahannya, bukan pembebasannya, maaf, pendanaan atas pembebasan lahannya. Kalau pembebasannya pastinya di Kementerian PUPR dan Marinvest mungkin ya. Kemudian kalau yang terkait pengelolaan properti dan jasa konsultasi, ini yang ada di tempat kami di Direktorat Operasional dan Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan. Nah, kami operasional itu adalah dapurnya, kami yang memberikan jasa konsultansi dan kajian kepada siapapun mitra, artinya mitra di sini adalah kementerian lembaga, BLU, pemerintah daerah. Nanti pada saat pengelolaannya, teman-teman di tempat Pak Chandra, di pendayagunaan pengembangan, yang akan mengembangkannya, ataupun mendayagunakannya melempar ke pasar, ke mitra. Nah, ini kami berjalan bersama dalam hal ini. Lanjut. Ini kita ke pengelolaan aset properti. Ya. Ini profilnya sekilas saja. Aset yang kita kelola ada apartemen, ruko, gedung, tanah, kondominium, hunian, rumah, villa, kios, sawah, dan toko. Nah, barangkali ada irisan dengan tempat Bapak Ibu sekalian. Karena saya pernah di KPKNL, saya bisa membayangkan Bapak Ibu yang memiliki asetnya itu apa aja. Ya, seputaran bentuk gedung, bentuk tanah, hunian, rumah. Mungkin ada juga yang punya villa. Ada beberapa yang punya bentuk sawah. Ada beberapa kementerian yang memiliki itu. Nah, ini portofolio kami ada di 29,45 triliun dan wilayahnya tersebar di seluruh Indonesia. Inilah profil aset kelolaan kami. Lanjut. Kita ke kinerja optimalisasi. Apa sih yang sudah dilakukan Elman? Nanti sekilas kita akan melihat pembedaannya. Karena kalau kami tidak hanya aset properti berbentuk properti, kami juga ada aset berbentuk kilang, 2 aset kilang dan 1 aset kawasan golf di Ciperna. Pas ini sebenarnya Pak Nanang nih, Pak Dwi, ya ini kawasan lapangan golf Ciperna di Cirebon. Ini beberapa kali kami juga survei ke sana. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap aset-aset itu? Nah, Elman sudah memberikan PNBP 2021 ada sekitar 1,9 triliun,
ada cost saving-nya, jadi kita juga menunjang tusi pemerintah. Selain itu kita memberikan manfaat sosial ekonomi. Ini yang tadi juga disampaikan, disinggung Pak Dwi di depan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Visinya kita tadi untuk melanggarkan pelayanan publik. Salah satunya adalah memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Nah, yang tidak kalah penting, kita juga ada mendukung ketahanan energi. Tapi ini memang spesifik, di tempat Bapak Ibu tidak ada, karena ini memang terkait kilang. Selanjutnya, kita ke mengelola aset ala korporat. Oke. Jadi lembaga, lanjut aja Mbak Sofi, ya, lembaga manajemen aset negara ini adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di bawah DJKN. Jadi antara Elman dan KPKNL ini adalah saudara. Pembedanya apa? Kenapa sudah ada KPKNL kok harus ada Elman? Karena beberapa aset yang menjadi aset negara yang dikelola oleh kementerian lembaga, dalam hal ini juga dikelola oleh DJKN selaku pengelola aset kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan, menurut peraturan itu belum bisa ditangani oleh teman-teman di KPKNL. Jadi muncullah yang namanya Elman. Jadi dua bersaudara ini berjalan bersama juga. Artinya Elman dan KPKNL sama-sama berjalan untuk menggerakkan aset yang ada. Hanya memang ada di pembeda di jenis asetnya. Kalau di KPKNL itu aset pada pengguna, kalau di Elman adalah aset si pengelola. Nah ini dia aset-aset mangkrak yang menjadi kelolaan Elman. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu perbankan yang kolaps, akhirnya asetnya disita, mau diapain? Akhirnya aset-aset itu menjadi kelolaan DJKN, dalam hal ini pengelola, diambil menjadi aset pengelola Kementerian Keuangan di bawah DJKN, diapain? Nah, muncullah Elman yang diberikan tugas untuk mengoptimalkan aset-aset mangkrak ini. Mau diapain ya? Secara aset-aset ini ada yang marketable dan bisa dilempar di pasar secara langsung. Ada yang mungkin 85% mangkrak karena tidak terawat, cenderung rusak, dan cenderung isinya nggak jelas. Nah, baik itu nggak jelas secara fisik maupun ada juga isinya yang nggak jelas secara tidak kelihatan. Nah, itu mau diapain ini? Nah, akhirnya jasa konsultasi, dalam hal ini dulu teman-teman di jasa konsultasi di Direktorat Operasional mengkonsultasikan untuk Elman sendiri, membuat business development dan business case namanya. Terbaiknya untuk aset ini diapakan? Itu juga sebenarnya dilakukan oleh teman-teman KPKNL pada saat teman-teman KPKNL memberikan advice kepada satker-satker, terbaiknya untuk apa sih? Nah, ini juga dilakukan juga oleh teman-teman KPKNL sebenarnya. Karena analisis penggunaan tertinggi dan terbaik, analisis highest and best use, analisis terkait dengan visibility study, itu juga konsep-konsep penilaian yang ada di teman-teman KPKNL. Sama. Nah, ini artinya satu hal yang sama-sama dilakukan. Nah, pembedanya adalah pada saat sudah dilakukan konsep development ini, siapa yang akan membangun? Nah, ini menjadi pertanyaan lebih lanjut. Satker kalau diperkenankan membangun, diperkenankan. Nah, ada prinsip gunung es di sini. Ini dia. Gunungnya ada di atas, di bawah itu laut. Ada ikan hiunya. Aset idle ataupun aset rusak itu butuh pemeliharaan. Di Elman, yang diserahkan ke Elman, ada tuh aset yang masih dipakai oleh pihak ketiga yang bukan pemegang haknya resmi. Baik itu mungkin pendahulunya, pensiunannya, ataupun orang yang merasa di ahli waris. Nah, jadi di situ ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Karena apa? Karena kalau tidak diselesaikan di depan, bagaimana aset ini bisa dioptimalkan? Selesaikan dulu urusan
dokumennya, urusan hukumnya. Selesaikan dulu urusan dengan pihak ketiganya. Makanya ada muncul namanya biaya pengamanan. Kita jagain aset itu supaya tidak diokupansi lagi pihak ketiga. Kita ketahui ya, kalau di Jakarta kita lihat ada gedung kosong seminggu aja, pasti sudah ada isinya. Ya, itulah ekonomi negara berkembang yang ternyata masih ada masyarakat yang masih menggunakan barang-barang ataupun aset-aset yang sekiranya mangkrak, kalau nggak digunakan aja. Nah, seperti itu. Jadi apa ya, mohon maaf ini mungkin oleh orang-orang yang tidak punya rumah dan sebagainya, kadang-kadang mengokupansi gedung yang tidak terpakai, lama nggak dipakai. Itu juga bisa terjadi di aset-aset di satuan kerja. Ada biaya pengadaan aset petunggakan, PBB dan sebagainya, ada tunggakan servis cas seperti itu. Dan kalau ini tidak diangkat, maka ada di huruf yang kuning itu. Ada beban negara yang harus dikeluarkan dan potensi kehilangan aset itu sendiri ataupun potensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rupiah dari aset itu atau mendapatkan manfaat sosial ekonomi dari aset itu. Nah, oke, slide terakhir mungkin ya nih Mbak Sofi ini selanjutnya peningkatan aset ini nanti bisa diadopsi di kita semua. Elemen mendapatkan serah terima aset. Oke, ini yang pertama. Elemen mendapatkan serah terima aset. Kemudian setelah diserahkan dari DJKN, dari Kementerian Keuangan, kita melakukan kunjungan lapangan. Tentu saja serah terima ini sudah dengan dokumen legal dan sebagainya, termasuk segala permasalahannya. Jadi kita punya bayangan harus kita apakan. Kemudian kita lakukan kunjungan lapangan, kita lakukan kajian pengembangan usaha. Nah, ini ada Bu Sofi di sini dan teman-teman. Pengembangan usaha apa sih yang harus dilakukan terhadap aset-aset ini? Nah, seperti itu. Kemudian kita menginjak ke aset konseptualisasi. Konseptualisasi ini kita lakukan penilaian terhadap aset itu, mungkin nilai aset secara fisik dan juga nilai wajar apabila akan disewa. Karena barangkali aset ini sebenarnya bisa disewakan apa adanya. Misalnya tanah sawah, ya disewakan apa adanya sebagai tanah sawah kan. Tanah kosong disewakan apa adanya sebagai tanah kosong juga bisa. Gedung disewakan apa adanya, sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di satuan kerja. Atau kita naik ke studi kelayakan, analisis pemanfaatan terbaik, ataupun analisis biaya manfaat. Sebenarnya masih ada potensi apa sih yang bisa ditingkatkan dari aset ini daripada dilakukan pemanfaatan apa adanya. Nah, ke step ketiga, pre-development, dari sini ada pengamanan fisik, pengamanan legal, dan penyelesaian pembayaran. Kenapa ini dilakukan? Kembali lagi, kalau sudah dilakukan konseptualisasi, ternyata secara fisik kita ada 3T ya, tertib fisik, tertib administrasi, tertib hukum. Tiga-tiganya harus tertib. Sama nih, di sini juga. Nah, kalau sudah tiga-tiganya tertib, berarti bisa melangkah ke dilakukan konstruksi. Ini pembedanya. Kalau di teman-teman satker, konstruksi itu harus membuat rencana anggaran. Di kami pun juga, ini pembedanya di sini adalah mau dijadikan apa nih konstruksi ini? Apakah untuk dijadikan tusi satker? Nah, kalau di Elman bedanya adalah konstruksi ini bisa dilakukan untuk menangkap si konseptualisasi tadi. Konsep terbaiknya di sini adalah untuk ruko UMKM. Maka konstruksinya akan dilakukan itu. Di Jawa Barat, ada di Bandung, kita membuat konsep co-working space. Di Jakarta, di Panglima Polim Fatmawati, kita menggunakan konsep intelektual property. Nah, seperti itu. Konsep-konsep seperti itu kita tangkap untuk kita konstruksi. Nah, setelah dikonstruksi, dilakukan optimalisasi. Bisa diimplementasikan kerjasama dengan pihak ketiga, ataupun dilakukan oleh
Elman sendiri. Sama dengan Satker, juga bisa dilakukan dengan pihak ketiga atau dikelola oleh Satker sendiri. Dan tentu saja yang terakhir adalah monitoring evaluasi atas segala kegiatan-kegiatan dari 6 step ini. Lanjut, saya sambil lihat. Nah, ini penentuan konsep optimalisasi aset. Step-stepnya ini agak ekonomis, tapi ini sangat sederhana sebenarnya. Seperti halnya kalau kita punya rumah di tempat kita sendiri-sendiri. Saya beli tanah. Pertama, profil asetnya adalah saya punya tanah. Seperti kita asumsikan aja aset yang kita punya di rumah tangga kita. Kondisinya seperti ini, fisiknya, kondisi lingkungan sekitar seperti ini. Oke. Terus saya lakukan analisa ekonomi. Lah, tanah kosong itu di sekitar apa ya? Di sekitar pemukiman, atau di sekitar pertokoan, atau di sekitar pasar, atau di sekitar sekolahan atau perkantoran. Nah, ini paling bagus untuk apa nih? Seperti itu. Lalu analisa pasar. Di situ pasar pasar permintaan penawarannya seperti apa? Apakah di situ lebih banyak pasar yang pasarnya pasar apa yang ditangkap? Maaf, kalau analisa ekonomi tadi lebih pada indikator ekonomi. Ini tadi yang saya sampaikan analisa pasar ya. Analisa ekonomi tadi ke indikator ekonomi. Ekonomi sekarang berkembangnya apa sih? Ekonomi yang saat ini sedang berkembang, indikatornya seperti apa? Pergolakan UMKM, ekonominya menggeliat seperti itu. Kemudian analisa teknis itu pantinya sampai dengan ke kalau saya membangun ini kira-kira biayanya berapa? Dari analisa teknis itu kita ke analisa keuangan. Kalau sudah bangun berapa, untungnya berapa, baliknya berapa tahun, dan sebagainya. Itu kayak kita konsepkan di aset kita sendiri saja. Jadi kalau kita pakai keilmuan sepertinya terlalu teoritis. Nah, kita menerapkan yang keseharian saja seperti itu. Lanjut. Masih ada berapa slide ini Mbak Sofia? Nah, ini yang Oke. Ini yang terakhir sepertinya skema pemanfaatan. Ini ada yang terpotong nih Mbak Sofi ini di bawahnya ini. Jadi ada 4 skema menurut PMK 144. Itu ada sewa guna. Sewa guna itu yang seperti halnya sering kita lakukan ya. Sewa atas penggunaan aset. Mana, Bu? Ya. Oke. Kemudian ini mitranya bisa kementerian lembaga, Pemda, dan sebagainya. Bisa paling lama 5 tahun, dapat diperpanjang lebih dari 5 tahun, atau bisa juga lebih dari 50 tahun, tergantung dengan nilai keekonomiannya. Kemudian di sini juga ada kerjasama pendayagunaan aset. Ini mengikut sertakan sumber daya manusia atau kemampuan manajerial. Ini kerjasama manajerial itu contohnya begini. Kita punya tanah, kita membangunkan dia sebuah bangunan hotel, kita undang Aston untuk jadi manajer. Nah, seperti itu. Kalau yang Elman lakukan sudah adalah kita bangun sebuah konsep co-working space, kita undang perusahaan co-enco untuk memanajerial. Atau juga konsep lapangan golf Ciperna, kita bangun lapangan golf Cipernanya, kita undang operator lapangan golf untuk yang memanajemeni si aset dimaksud. Ini namanya kerjasama manajemen. Ini bisa paling lama 30 tahun. Kemudian ada ini kerjasama pendayagunaan ini, kalau nggak salah ini yang hijau ini, ya oke. Kerjasama pendayagunaan, nanti yang bawah kerjasama operasional. Ini hilang ketumpuk nih ya Mbak Sofi ya, nggak apa-apa. Coba dikeluarkan dulu. Nah, yang ini kita ke slideshow. Ada sewa guna seperti yang sudah kita lakukan selama ini, ada kerjasama manajemen, ada kerjasama pendayagunaan. Ini dibangun oleh mitra. Jadi Satker punya aset tanah misalnya, mitra yang bangun gedungnya untuk kantor, untuk ruko, untuk hotel atau seperti itu.
Ini konsepnya pakai imbal hasil variabel dan imbal hasil tetap. Ini 30 tahun dan paling lama 50 tahun untuk penyediaan infrastruktur. Tentu saja masih bisa diperpanjang. Kenapa? Ya dari konsep ekonomi kalau cuma 5 tahun belum nutup segala macam investasi tadi. Nah, yang terakhir kerjasama operasional. Ini pemanfaatan bentuk kerjasama kegiatan usaha bersama-sama. Ini imbal hasil. Ini untuk seluruh mitra kecuali perorangan. Ini tidak bisa perorangan. Jadi bagaimana sama-sama mengoperasionalkan aset yang ada. Seperti itu. Memang di Elman belum ada. Elman baru KSM dan pendayagunaan. Di KSO ini belum. KSO ini mirip-mirip BOT, maaf, BGS BSG. Nah, bangun guna serah guna yang ada di konsep pemanfaatan BMN di PMK 78 kalau nggak salah ya, kalau belum diperbaiki. Oke, lanjut, masih ada 2 menit. Ini portofolio aset. Ini ada website. Nah, ini kami sedang mengembangkan website Elman, website Asia namanya Aset Indonesia. Ini solusi properti. Di sini ada beberapa fitur. Nah, ada beberapa fitur yang isinya adalah database aset Elman. Siapapun bisa mengakses, siapapun bisa bertanya, siapapun bisa meminta. Saya mau dong aset yang itu. Nah, disinilah jadi ini kayak semacam Tokopedia-nya aset Indonesia. Harapannya nanti tidak hanya aset Elman ya, katakanlah aset-asetnya nanti akan berkembang. Baik itu bentuk fisik, jenisnya ataupun kategorinya. Lanjut, ini optimalisasi aset negara mendukung industri kreatif dan pariwisata. Ini artinya adalah kita ikut berdiri sebagai pihak yang mendukung program-program pemerintah. Yang sudah kita laksanakan adalah ikut serta dalam pengembangan kawasan Danau Toba. Hari ini kami juga menerima tamu secara fisik di bawah dari Badan Otorita Borobudur. Bagaimana mengembangkan pariwisata Indonesia, kami ikut serta di dalamnya. Ekonomi kreatif, kemudian terkait UMKM, kami juga ikut serta berkontribusi untuk ikut menggerakkan UMKM melalui aset-aset yang kita miliki. Ini contohnya aset gedung gereja ayam. Ini sebelumnya seperti itu mangkrak. Kayaknya tadi sebelumnya ada aset satu lagi ya, Bu Sofia. Coba. Nah, ini aset di Pati Ukur. Nah, ini tadinya sebelumnya seperti itu, nggak jelas. Ini kita sudah bangun menjadi sebelah kanan ini kemarin diresmikan oleh Bu Menteri dan sudah berjalan. Sudah bisa digunakan dan pergerakannya juga sudah bagus, artinya diterima oleh masyarakat Bandung. Sudah ada beberapa tenan di sana. Jadi yang tadinya penghuninya tidak kelihatan, sekarang penghuninya sudah kelihatan. Nah, seperti itu. Kalau tadi aset gedung gereja ayam juga, ini kita ke gereja ayam dulu, itu ada yang tadinya belum terrenovasi, kita sudah ada Foodpedia. Ini ada Foodpedia yang tadinya mangkrak seperti itu, kita ada Foodpedia. Lanjut kita ke slide Panglima Polim. Di Panglima Polim ini sebelumnya juga nggak jelas, nah ini sekarang sudah digunakan oleh Kemenparekraf untuk pengembangan inkubator bisnis dan intellectual property hub. Kemudian ada satu lagi Puskesmas ya, mungkin belum ada kita sampaikan. Puskesmas itu kita juga membangun, digunakan untuk puskesmas. Ini gambar-gambarnya Kemenparekraf di Panglima Polim 20. Oke, untuk yang aset konsultasi sedikit kami sampaikan. Apa itu aset konsultasi? Layanan konsultasi Elman ada 3. Ada studi kelayakan bisnis, ada studi tentang bagaimana pemanfaatan terbaik dan tertinggi, dan juga ada konsep development. Konsultasi ini
yang kami lakukan sudah kepada Kementerian Keuangan, Gelora Bung Karno, Bawaslu, ESDM, Kemenparekraf, dan beberapa BLU yang lain, rumah sakit. Ini kita juga ada skema arranger, di mana skema arranger ini bedanya adalah kalau konsultasi tadi kami memberikan jasa konsultasi Bapak Ibu, ini loh yang terbaik untuk aset Bapak Ibu dioptimalkan. Skemanya seperti ini loh. Kemungkinan akan muncul keuntungan di tahun kesekian, kemungkinan akan balik modal tahun kesekian. Selesai di situ. Dan teman-teman akan berpikir yang pemilik aset, terus siapa nih yang mau mengeksekusi ini? Nah, ini di 2021 sudah ada kami skema arranger, nanti di 2022 juga kami ikut berkontribusi untuk memberikan masukan dan untuk ikut melemparkan skema itu kepada pihak luar. Kita lempar ke pihak luar untuk siapa nih yang mau menangkap. Nah, nanti kerjasama bisnisnya kembali lagi ke pemilik aset tadi. Jadi kita ikut mencarikan donatur lah seperti itu. Apakah itu donatur manajerial ataukah itu donatur secara konsep keuangan. Jadi skema arranger. Atau mungkin kalau kemarin kita juga memberikan konsultasi terkait arrangernya itu adalah sisi hukumnya. Bagaimana sisi hukum melihat dari kegiatan konsep development atas aset yang dimiliki oleh mitra. Oke, sepertinya itu dari kami. Nah, ini mitranya sudah sekian banyak mitra kami. Ini contoh-contohnya. Oh ya, kemarin saya juga dihubungi oleh KJRI Los Angeles. Saya maunya terbang ke sana, tapi akhirnya terbangnya lewat Zoom. Di sana kita ada jasa konsultasi juga. Kita terbang lewat Zoom. Mungkin ini sudah terakhir ya, Mbak Sofi ya? Atau masih ada lagi? Sudah, ini alur jasa. Ya, ini teknis. Ya, mungkin itu dulu. Kita tutup pas 30 menit. Sebentar. Tadi 9 ya, tadi 9.08, sekarang 9.36. 30 menit waktu saya. Pastinya akan lebih asik kalau kita berbincang saja, tidak satu arah. Mungkin ada beberapa bukan masalah, ada beberapa kejadian yang ada di Bapak Ibu sekalian, bisa kita saling sharing untuk baiknya seperti apa. Jangan lupa Bapak Ibu, karena ini bincang santai, kita sambil minum dan makan cemilan yang ada di depan meja kita masing-masing. Sudah disediakan ini ya, Pak Nanang ya? Sudah, Ibu Teti. Oke. Karena namanya ngobrol asik itu kan nggak boleh sambil sepaneng, sambil ngeliatin laptop aja ya, sambil minum, makan gorengan, gitulah, seperti itu. Oke, kami balikan ke Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih Ibu Teti, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sedikit review ya. Tadi sudah diperkenalkan. Telah disampaikan terkait dengan perkenalan ya. Kenapa sih ada Elman, ada KPKNL gitu? Karena memang keluarga gitu ya, lembaga manajemen aset negara dan KPKNL ini sebenarnya satu kesatuan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Cuma bedanya kalau lembaga manajemen aset negara ini mengelola aset di pengguna barang, di pengelola barang di Kementerian Keuangan. Kalau teman-teman KPKNL ini mengelola aset yang ada di Satker Bapak Ibu sekalian, karena memang ada PMK 78 tahun 2019 tentang tata cara penggunaan barang negara. Di situ juga ditegaskan kalau ada aset ya barang milik negara yang ada di Satker di Kementerian Lembaga tidak digunakan, maka wajib diserahkan ke pengelola. Nah, pengelola inilah nanti yang akan diserahkan ke Elman untuk dikelola lebih lanjut di mana dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya aset-aset strategis, aset banyak, ya digunakan, kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin tentunya. Nanti akan kita bahas di sini ya. Nah, di Elman ini tadi juga ada beberapa kegiatan. Yang pertama pengelolaan properti ini terkait dengan pelaksanaan sewa ya, sewa guna, kemudian kerjasama pendayagunaan aset, kemudian kerjasama manajemen, kerjasama operasional. Nah ini memang
tentunya nanti akan menjadi menarik bagi Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita punya aset, apakah cocoknya di KSPD, KSM ataupun KSO, nanti bisa kita diskusikan dengan Ibu Teti. Kemudian jangan lupa Elman ini juga memberikan jasa konsultasi tadi yang menarik, ada satu sebenarnya saya tangkap di sini. Yang pertama terkait dengan studi kelayakan ya. Jadi kalau kita punya aset bisa nanti dikonsultasikan dengan Elman, kira-kira layak enggak sih ini kita manfaatkan gitu, kita kelola untuk optimalisasi aset. Nah, kemudian ada juga analisis highest and best use ya, analisis penggunaan terbaik dan tertinggi. Kemudian juga konsep pengembangannya seperti apa. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah adanya tadi arranger ya Bu Teti ya. Ini membantu mencarikan donatur atau investor. Ini asik sekali kalau kita lihat di sini ya. Kita punya aset mangkrak nih katakanlah belum optimal, tapi mau kita bangun dan sebagainya kok nggak ada dana. Nah, ini bisa nanti kita kerjasamakan, kita koordinasikan dengan Elman, bagaimana sih kita menjaring investor ataupun pihak yang akan mendanai ya. Jenis asetnya hampir sama yang dikelola Elman, ada tanah, aset properti ya, tentunya tanah bangunan. Kalau di sini ada teman-teman BBWS, PJPA, tentunya punya aset tanah irigasi itu banyak sekali, dan aset-aset bendungan dan sebagainya itu sebenarnya potensial ya kalau memang lokasinya strategis dan untuk tujuan wisata seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memperdalam bisikan kita, bincang asik kita, silakan dinikmati dulu cemilan yang sudah tersedia Bapak Ibu. Masih semangat ya? Masih semangat ini Pak Muklis dari PPN Kejawanan ini sudah semangat ya. Semangat Pak. Masih semangat. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan unek-unek ya, kemudian atau langsung meminta advice ini dari Ibu Teti, dari teman-teman Elman. Kami persilahkan. Kejawanan boleh Pak? Oh, yang pertama PPN Kejawanan, mangga silakan Pak Muklis. Silakan. Terima kasih nih Pak Nanang. Terima kasih juga Bu Teti dan Pak Dwi, Pak Kepala. Saya curhat sedikit, boleh ya Pak? Ya, halo? Silakan Pak Muklis, terdengar jelas. Ya, jadi kami perkenalkan dulu Ibu, bahwa PPN Kejawanan itu merupakan UPT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Nah, aset yang kami kelola itu berupa tanah dan bangunan serta gedung atau bangunan prasarana untuk pelayanan jasa. Nah, untuk tanah sekarang ini kami yang sudah bersertifikat HPL itu ada 27,9 hektar atau sekitar 28 hektar. Dan untuk prasarana kami ada dermaga, ada breakwater, ada kolam pelabuhan dan lain sebagainya. Ini ada beberapa permasalahan, terutama terkait pemanfaatan aset tanah atau bangunan. Jadi memang di kami tadi itu dari total tanah kami 28 hektar tadi itu ada sekitar ya tidak semuanya sih 1,2 hektar itu ada tanah yang diokupasi oleh masyarakat. Jadi kami sekarang ini sedang menyelesaikan, memang permasalahannya mungkin ya salah kami juga, kami tidak tidak menggunakan tanah tersebut dalam waktu lama sehingga masyarakat ada yang mengokupasi di situ. Lalu yang kedua terkait sewa bermasalah. Jadi kami tadi kan yang kami kelola ada tanah gitu. Nah, tanah ini kami sewakan. Kami memakai skemanya untuk memakai PP dari kami, PP 85 tahun 2021, skema sewanya atau tarif sewanya menggunakan PP 85 itu. Dan memang ada beberapa permasalahan di sewa itu Ibu. Yang pertama adalah terkait piutang. Jadi memang ada satu pihak ketiga kami atau investor kami itu yang memiliki piutang ke kami, dan ini memang kita sudah bekerja sama dengan KPKN. Terima kasih sekali, kita sudah dibantu dan itu sudah kita limpahkan juga piutangnya. Dan memang dari tahun 2019 itu dari total
14 miliar itu baru terbayar sekitar 3 miliar. Jadi memang masih 11 miliar lagi yang belum terbayar. Dan ini memang di tahun ini sedikit tersendat. Dari tadinya cicilan itu sebesar 220 juta, ini menjadi hanya 20 juta. Jadi kapan selesainya ini? Dan mohon mungkin dari Pak Dwi kita bisa berkoordinasi kembali Pak terkait penyelesaian piutang ini. Apakah akan diambil langkah selanjutnya seperti itu? Nah, itu lalu yang kedua masalahnya adalah tidak operasionalnya usaha dari pihak ketiga yang kita bekerja sama itu. Nah, memang ya kita sedikit kesulitan ya, mungkin kita kurang powerful atau gimana. Jadi memang dalam kontrak itu kan kontrak maksimal 5 tahun. Tapi di dalam 5 tahun itu memang usaha harus berjalan. Jadi kalau ada klausul di dalam kontrak itu, kalau dalam 1 tahun usaha tidak operasional, itu bisa diputus kontrak. Tapi yang jadi masalah adalah mereka kan sudah bangun sudah bangun aset di tanah yang kita sewakan itu, sudah bangun gedung, sudah bangun sarana yang lainnya gitu. Dan biasanya nih perusahaan itu sulit dia untuk mengembalikan tadi gedung itu ke kita gitu. Mereka yang maunya dijual dulu baru itu bisa diputus kontrak. Ini kesulitan kita di lapangan. Kadang-kadang ada masalah itu. Lalu yang kedua, yang berapa ini sudah selanjutnya lah. Itu terkait ini kan kita pengen optimalkan tadi pemanfaatan BUMN tadi. Nah, tadi ada satu pihak ketiga misalnya tidak operasional, tapi dia sudah bangun gedung, di dalamnya juga sudah ada mesin segala macam gitu ya. Nah, dia mau putus kontrak, tapi yang dikembalikan ke negara adalah kan harusnya yang aset tetapnya saja atau gedungnya saja. Kalau mesin-mesinnya itu kan tidak perlu bisa diambil oleh mereka kembali gitu. Nah, tapi yang jadi masalah kalau mesin ini diambil kembali dan kalau nanti akan dimanfaatkan kembali, ini kan harus dibongkar ulang, dipasang lagi gitu kan. Nah, apakah ya kami sudah konsultasi dengan KPKNL, ini saya mohon penjelasan lagi dari Bu Teti, apakah tapi ini lebih baik, apakah gedung tadi yang memang existing-nya itu ada mesinnya, tapi karena nantinya itu akan dioperasikan kembali, tapi ini harus putus dengan yang pertama, yang kontrak pertama, itu yang dikembalikan adalah gedungnya, dan nanti yang dinilai ini hanya gedungnya saja, tapi untuk untuk mesinnya itu tidak dinilai, karena yang memang dikembalikan ke negara itu ya adalah yang gedungnya saja gitu. Sedangkan mesinnya itu tadi akan digunakan kembali oleh investor yang selanjutnya gitu Pak. Apakah bisa seperti itu? Izin Pak Muhlis. Untuk aset gedungnya yang bangun siapa ya Pak Muhlis? Pihak ketiga Pak. Pihak ketiga. Siap. Ya, itu lalu perlu diketahui juga bahwa kami ini PPN Kejawanan itu kedepannya akan mengembangkan dua sisi Pak. Jadi sisi barat itu kita akan kembangkan untuk industri perikanan, sedangkan sisi timur kami akan kembangkan untuk industri pariwisata. Dan tadi menarik paparan dari Bu Teti, harusnya kita itu kemarin kita baru selesai ini Pak review master plan, baru selesai review master plan. Dan itu memang yang mengerjakan adalah salah satu BUMN, PT Yogia. Harusnya kemarin, padahal ini lelang umum sih, harusnya kalau kemarin yang menang Elman ini, yang menang Elman gitu kan, ini kita bisa langsung nih cari investor dan lain sebagainya, mungkin pendanaan, karena tadi di Elman juga ada pendanaan gitu. Dan saya tanyakan nih, apakah skema pendanaan dari Elman ini lebih baik dari skema PHLN, karena kami memang sekarang ini lagi coba mengajukan melalui skema PHLN via Bappenas, karena kalau pakai APBN nggak mungkin Pak, kami untuk prasarana saja bisa membangun dermaga segala macam itu nggak bisa sampai sekarang itu Pak, untuk menggunakan dana APBN. Jadi kami mengusulkan via PHLN. Jadi
apakah kalau dari skema pendanaan elemen ini bisa lebih baik dari PHLN itu? Itu mungkin sedikit dari kami, Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muklis. Luar biasa, ini sedikit tapi banyak, 4 lah. Ibu Teti mohon izin, Pak Muklis ini di PPN Kejawanan ini merupakan salah satu satker terbaik kami terkait dengan pemanfaatan aset. Jadi memang salah satu satker yang mendapatkan penghargaan dari KPK Cirebon terkait dengan upaya optimalisasi dan pemanfaatan aset khususnya. Ada 4 hal tadi yang memang, ini langsung kita bahas ya Bu Teti ya. Mohon izin, ada 4 hal ya. Ya, yang pertama ini antara KPKNL dan Elman ya, monggo. Betul. Jadi ini memang terkait antara KPKNL dan Elman. Mungkin nanti mohon izin Pak Dwi Wahyudi juga bisa menyampaikan tanggapannya. Yang pertama ini memang asetnya tanah ini 27,9 hektar, namun ada 1,2 hektar ini masih dalam permasalahan ya dengan masyarakat atau pihak ketiga. Karena pada dasarnya 28 hektar ini sudah bersertifikat ya atas nama pemerintah RI, JKI, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian memang masalah pertama ini dulu pernah dilakukan skema pemanfaatan Bu Teti, tapi memang pedomannya pakai PP PNBP yaitu PP 88 tahun 2021. Sebelumnya memang pakai PNBP sebelumnya, dan ada masalah karena memang timbul pembayaran ataupun piutang ya, piutang dari mitra seperti itu yang sampai dengan tahun 2021 ini dari total 14 miliar ini baru dibayar 3M. Memang ini pengelolaannya ada di KPKNL Cirebon terkait dengan pengurusan piutang negaranya, mungkin nanti Pak Dwi bisa menanggapi. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya mitra ya, mitra oleh pihak ketiga yang sudah tidak operasional ya, padahal kontraknya selama 5 tahun karena usaha berhenti. Ini sudah bangun aset di situ karena sudah untuk kegiatan operasional di situ ada aset di kerjasamanya ya, itu membangun gedung dan bangunan termasuk fasilitas mesinnya tadi. Nah, apakah ini ya bisa nanti di operasionalkan kembali ya aset tersebut apabila mesinnya diambil, karena memang di kontrak itu yang harus ditinggal adalah bangunannya. Nah, ini kemudian yang untuk Mbak Bu Teti ini memang tadi Pak Muklis ini cermat sekali menangkapnya. Kalau saya lihat, jadi memang ada master plan ya Pak Muklis ya, ada perencanaan bahwa satu sisi itu akan digunakan untuk pengembangan perikanan, kemudian sisi lain adalah untuk pariwisata seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan skema pendanaannya seperti itu? Apakah bisa pakai Elman ataukah kemarin sudah diusulkan pakai PHLN seperti itu? Dan nanti seperti apa sih advice yang bisa dimintakan oleh teman-teman PPN Kejawanan ini untuk rencana pengembangannya, untuk pengembangan tadi pembangunan perikanan ataupun pariwisata. Mungkin itu mungkin pertama Bu Teti atau Pak Dwi ya. Bu Teti ya mungkin ya. Maka kami persilakan Bu Teti. Baik, Pak Nanang, terima kasih Pak Muklis. Nanti saya menjawab bagian saya aja, Pak Nanang ya. Siap. Ya. Oke, saya dari nomor 4 ini dulu nih. Maaf, saya tadi agak lost nih. PPN itu apa ya Pak? Pelabuhan Perikanan Nusantara. Perikanan, saya ingatnya tadi perikanan gitu. Perikanan dan kelautan Bu kementeriannya. KKP, Kelautan dan Perikanan. Kan kita di Kalimantan Barat juga ada tuh PPN, Pelabuhan Perikanan. Baik Pak, untuk master ini Pak, mungkin ada tadi satu yang agak saya belum menceritakannya lebih lengkap. Pendanaan lahan yang kita sampaikan di sini adalah pendanaan lahan terkait dengan proyek strategis nasional. Nah, tadi saya belum PSN-nya tadi kelewat ya. Tadi saya cuma menyampaikan pendanaan lahan terkait dengan kegiatan pembangunan bendungan, pembangunan jalan tol, tetapi terkait dengan PSN, proyek strategis nasional. Jadi tidak pada posisi pendanaan pembangunan untuk konsep satuan kerja. Namun tadi saya juga menyampaikan terkait dengan adanya arranger. Jadi begini, konsep arranger seperti ini. Kalau tadi kan Bapak menyampaikan kalau lewat APBN lama, akhirnya pakai PHLN.
Bappenas atau apalah. Nah ini misalnya sudah punya master plan, sudah punya konsep, ini mau dibikin sebuah kawasan perikanan, pelabuhan perikanan. Misalnya bayangan saya tadi seperti itu. Apakah Elman bisa masuk ke situ? Itu satu, bukan PSN. Yang kedua, skema arranger yang diberikan konsultasi oleh Elman, nanti Elman bisa, katakanlah kalau skema arranger itu adalah menemukan antara yang memiliki kebutuhan PPN ini dengan mitra yang mungkin akan mau menjadi investor. Nah, seperti itu. Bisa saja. Jadi skema arranger itu ada 3. Tadi tidak ada di slide ya. Yang pertama adalah kalau kita sudah melakukan bisnis konsep, pertama si pemilik aset menjadi investornya. Oke. Yang kedua, pemilik aset hanya memiliki aset, investornya dari investor dana saja. Jadi hanya memberikan suntikan dana saja. Bisa perbankan, bisa lembaga pembiayaan. Yang ketiga, arranger ketiga adalah pemilik aset ketemu dengan mitra untuk sama-sama bergerak. Pemilik asetnya punya aset, mitranya punya skema pengembangan. Nah, itu arranger ada 3 seperti itu, Pak. Jadi, Elman sendiri, untuk Elman membangunkan dalam hal ini, Elman sebagai investor berarti ya, karena tadi investor bisa arranger itu adalah kita mencarikan investor, apakah itu perbankan atau lembaga pembiayaan. Pertanyaannya, bisakah Elman sebagai investornya bisa nggak sih? Nah, kemarin juga ada pertanyaan seperti ini. Bisa nggak sih pakai uangnya Elman untuk membangunkan? Kembali lagi bahwasannya saat ini yang bisa dibangun oleh Elman saat ini nih ya, baru aset kelolaannya Elman. Artinya bisa kalau masuk disampaikan dulu ke Elman dulu. Artinya untuk Elman sebagai benar-benar investor itu belum diizinkan karena Elman bukan PLU pengelola dana investasi. Nah, pengelola dana investasinya ada di PII. Seperti itu. Jadi kemarin sebenarnya kami ada dana dan kami sudah mengajukan diri untuk bisa arranger kami sebagai investor. Tapi belum diizinkan karena Elman belum nanti ada redundant dengan PII, yaitu pembiayaan investasi. Jadi untuk investasi nanti kami akan mengarahkan ke pembiayaan investasi, tidak kami sebagai investor. Namun kalau kami bertindak sebagai pencari investor dan pencari mitra, itu kita lakukan di skema arranger. Mungkin penjelasan kami seperti itu. Yang pertama adalah, mohon maaf tadi belum lengkap, yang bisa kami danai sementara hanya yang PSN, Pak. Yang non-PSN belum. Kalau untuk non-PSN kami pada skema arranger dan nanti pembiayaannya mungkin mengikuti skema BLU pembiayaan, yaitu PII. Pertanyaan kedua, mohon maaf ya Pak Muklis ya, tadi belum tercapture di sana. Kalau tadi ini sedikit masukan saja, tapi pastinya ini menjadi ranahnya KPKNL. Kontraknya 5 tahun, 1 tahun tidak beroperasional, bagaimana nih? Padahal si mitra sudah bangun aset. Ya, artinya kembali lagi ke si mitra masih harus melakukan penjualan aset ini dulu sebelum dikembalikan apa adanya. Nah, ini kembali lagi kepada isi dari perjanjian seperti apa, kemudian apakah perjanjian tersebut bisa diadendum atau tidak. Pastinya kalau kita bikin perjanjian kadang-kadang ada di situ ada klausula, ada kesalahan ataupun perbaikan akan dilakukan di kemudian hari. Apakah bisa diadendum atau tidak? Ataukah bunyi-bunyi pasal itu memang yang sudah menjadi kesepakatan itu memang harus dipegang tanpa adanya adendum. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu. Benchmark di Elman, kalau itu terjadi, katakanlah sewa, kemarin juga ada menyewa apa adanya, ternyata yang disewa itu bangunannya jelek sekali, akhirnya akan dibangun oleh mitra,
setelah dibangun oleh mitra, diperbaiki oleh mitra, pada waktu dikembalikan seluruhnya, artinya sama dengan dikembalikan seutuhnya dengan bangunan itu. Bukan terus bangunan itu diambil oleh mitra kembali, tidak, karena di klausulanya menyatakan bahwasanya bangunan itu menjadi milik Elman. Nah, namun demikian kita melihat dulu bangunan ini layak atau tidak. Itu juga perlu menjadi pertimbangan. Karena bisa jadi dia membangun ala warung soto, nanti kita tidak bisa lagi menyewakan atau memanfaatkan ala bangunan itu. Nah, itulah fungsinya dari adendum perjanjian ataupun katakanlah review dari perjanjian yang sudah muncul, sudah ada terlebih dahulu. Itu benchmarknya di kami seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga ini terkait mesin tadi ya, kalau mesinnya dibongkar bagaimana, apakah gedungnya saja, kalau mesinnya dibongkar nanti mesin itu digunakan operator yang lain dan sebagainya. Saya pikir ini pada konsep koordinasi ataupun itu tadi negosiasi kedua belah pihak, tentu saja dengan melihat skema perjanjian yang sebelumnya. Sedikit itu dulu mungkin Pak Muklis dari kami, tapi kami juga kalau ada feedback kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Teti. Ini memang luar biasa ya tadi skema pendanaan ya, skema pendanaan memang untuk proyek strategis nasional ya, khusus misalnya bandara, kemudian jalan tol dan sebagainya. Tapi kebetulan ini pelabuhan PPN Kejawan ini tidak masuk PSN ya Bu Teti ya. Jadi bisa nanti didanai asal nanti diserahkan Pak ke pengelola, nanti dikelola oleh Bu Teti. Dan memang nanti salah satu advice-nya itu bisa ini ya dilakukan pemanfaatan ya. Kayaknya sih tadi skema arranger-nya itu KSO, KSM dan KSPD kalau kita lihat. Carikan mitra mungkin kita betul, carikan mitra. Nah, carikan mitra nanti, Pak. Pak Nanang, Bu Teti. Ya, silakan. Itu kalau tadi arranger atau tadi bisa dicarikan investor begitu free apa? Itu gratis apa? Ada ini harus kita berapa kontrak dulu, Bu? Silahkan Bu Teti. Jadi memang segala sesuatu memang memakai kontrak Pak, karena kita BLU, artinya konsep BLU kita menggunakan skema kontrak kerjasama Pak, seperti hanya kalau kita melakukan jasa konsultasi dengan pihak luar. Ya, ketiga, namun ya. Demikian Bapak tidak usah khawatir, Bapak berkoordinasi saja dengan kami. Nanti kita selesaikan bersama. Nah, gitu Pak Muklis. Iya Bu. Kalau kami dengan KPKNL kan free Bu semuanya kan, karena kami memang sama-sama ini kan. Satuan kerja, iya. Karena memang di kami itu Bu punya dua fungsi. Kami ada fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Jadi kami ini ya banci kan, nggak seperti di KPKNL sama Elman kan. KPKNL di pemerintahannya, Elmannya di pengusahaannya gitu kan. Kalau kami dua-duanya itu. Double Pak namanya Pak. Ya baik, berarti nanti Pak Muklis bisa ditindaklanjuti secara intens Pak dengan Elman, dengan Bu Teti. Tentunya mungkin kalau rencana pengembangan tadi kan sangat bagus ya Pak untuk wisata sama untuk perikanan. Kemarin saya juga main ke sana, cuma beberapa waktu lalu masih tutup kayaknya ya Pak Muklis ya. Jadi kita dilarang untuk masuk lokasi. Iya. Sampai sekarang juga masih tutup Pak. Untuk masih wisata tutup, memang, ya. Untuk wisata memang akan kita bagi dua Pak. Kalau kami nyebutnya satu wisata rakyat, yang satunya lagi wisata kesultanannya gitu Pak. Wah, jadi kalau wisata rakyat ini memang kami yang akan bangun. Ini nanti kita pakai skemanya PP 85 Pak nanti itunya. Tapi nah kalau untuk yang kesultanannya nanti mungkin kami akan berkonsultasi lagi dengan Elman nih mungkin ini Pak. Iya, karena memang ini ya Pak ya, nanti butuh paling tidak investor ya, paling butuh investor. Iya. Jadi mungkin nanti butuh ini Bu Teti, kira-kira seperti apa nanti teknisnya bisa langsung koordinasi gitu ya Bu Teti ya, terkait dengan rencana pengembangannya. Sekalian main-main ke Jakarta Pak, ke KKP Pak. Nanti mampir ke kantor kami, deketan itu Pak, antara baik Ibu, ya. KKP, Kementerian KKP.
Iya, baik Ibu. Baik, terima kasih Pak Muklis, Bu Teti. Selanjutnya dari Satker lain, kami persilahkan. Izin Pak Nanang dari BWS Cimancis, Pak. Silakan Bapak Eko dari BBWS Cimancis. Bapak Eko di sini juga ada dari BBWS Sulawesi 3 loh Pak Eko. Oh siap. Mungkin hampir sama mungkin nih kami dengan Baik, kami silakan Bapak. Terima kasih Pak Nanang, Bu Teti, Pak Dwi. Terus terang saya sangat senang sekali dengan adanya bisikan ini, Bu. Sepertinya kami dari saya pribadi di BWS ini banyak sekali wawasan yang bisa yang kami dapat, Bu, dari acara ini. Terus terang mungkin Ibu tahu, Bapak tahu bahwa kami ini memang pemilik aset yang terbesar lah, Bu, terkait dengan tanah, dengan bangunan-bangunan yang lainnya juga. Terus terang di kami ini tanah kami aja hampir 380 juta hektar ini, Bu. Kalau dari catatan kami yang ada di ini, Bu, cuman memang terus ada bangunan-bangunan lainnya juga. Terus terang saya tertarik sekali dan saya semangat sekali, Bu, untuk bisa mewujudkan atau terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan kami ini, Bu, aset-aset kami. Karena terus terang potensi sekali, Bu. Karena di kami ini banyak sekali terutama dari masyarakat-masyarakat yang ingin memanfaatkan yang tadi Ibu bilang ada kalau ya sawah ya di sawah saja gitu kan terkait dengan pemanfaatannya. Mungkin saya cuma nanti pengen ini, Bu, pengen lebih jauh lagi, Bu. Mungkin lain waktu kami minta arahan yang lebih lagi, Bu. Saya harus bagaimana awalnya untuk bisa ya melakukan artinya yang sekarang terkait dengan pemanfaatan lahan, Bu. Karena terus terang aja saya baru terbuka wawasan saya nih, Bu, terkait dengan skema-skema ini, walaupun apalagi dengan adanya Elman turun tangan juga lah, Bu, terkait dengan ini. Dan saya juga berharap, Bu, hal-hal yang kayak gini bisa diinformasikan ke lembaga kami, ke eselon ke kementerian kami, Bu, biar nanti ada sinergisitas lah, Bu, artinya antara jadi artinya informasi yang dari Elman ini ke kementerian juga sudah diinfokan dan mungkin bisa dari kementerian bisa ke kami dan kami bisa langsung bisa bergerak lah, Bu. Artinya saya terus terang saya senang banget, Bu, dan saya pengen apa yang kami harus lakukan terkait dengan aset-aset kami yang sekarang ini banyak sekali terkait dengan adanya untuk pariwisata dan ini. Dan satu hal, Bu, kami kan punya koperasi, Bu, terkait dengan kerjasamanya, apakah nanti dari pihak yang ingin memanfaatkan itu melalui koperasi, baru kita koperasi kami, baru kita bisa kerjasamanya antara koperasi dengan Elman atau dengan KPKNL. Mungkin banyak sekali, Bu, nanti yang bisa kami minta arahannya dengan KPKNL juga. Terus sementara itu dulu, Bu. Terima kasih Pak Ibu dan Pak. Terima kasih Pak Eko. Ini memang PUPR ini luar biasa. Tadi kalau Pak Eko menyampaikan 180 juta hektar tanahnya ini memang seperti 118 juta, Pak. 118 ya, 118 juta hektar ini ya memang luar biasa. Sudah bersertifikat semua ya Pak Eko ya? Ada yang proses sudah, sertifikasi belum, ya? Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalaupun di sertifikat kayaknya nggak, waktunya butuh lama, Pak. 10 tahun juga mungkin belum sertifikat. Yang belum. Ada ini. Nanti kita lanjutkan Pak Norel, ya, Pak. dengan Pak Norel, Pak, terkait dengan sertifikasi tanahnya. Nanti semoga tahun ini selesai lah ya Pak Norel ya. Ibu Teti, ini Pak Eko memang menyampaikan bahwa memang dengan 118 juta hektar aset tanah, ya di atasnya mungkin tersedia ada juga aset-aset berupa bendungan, bangunan, ini memang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ataupun wilayah atau area wisata seperti itu ya. Nah tentunya Pak Eko ini mohon advice atau arahan ya terkait dengan aset-aset tersebut untuk optimalisasi pemanfaatannya. Salah satu tadi karena memang harus ada sinkronisasi ya antara BBWS dengan kementerian atau KLPUPera, khususnya terkait pemanfaatan ini juga ada analisis teknis seperti itu ya, persetujuan dari kantor pusat dan sebagainya. Tentunya diharapkan
elemen juga bisa melakukan sounding ya ke kementerian lembaga terkait dengan tugas fungsi ataupun upaya optimalisasi aset. Nah, tadi salah satu yang dipertanyakan juga ada koperasi yang ada di Satker BBWS Jimsis ini, apakah memang nanti bisa dilakukan skema pemanfaatan oleh koperasi bersama dengan Satker BBWS atau dengan nanti arranger dari Elman seperti itu. Mohon pencerahannya Ibu Teti. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih untuk feedback-nya ke kami. Jadi untuk pemanfaatan lahan, Pak, karena memang PU itu adalah kementerian paling kaya, Pak. Nah, asetnya, kita jalan kaki aja punyanya PU ya, Pak ya. Punyanya Pak Gina Marga gitu. Semuanya itu ada di PU, pokoknya bersinggungan sama PU. Iya, Bu. Kemarin di ranahnya di DKN sendiri waktu itu saya ingat bahwasanya pencatatan di PU pun membutuhkan dorongan, semangat, dan tekad yang lebih besar daripada kementerian yang lain karena asetnya banyak. Terkadang pada waktu inventarisasi pelaku sejarahnya sudah tidak ada. Nah, itu kadang yang bikin ya. Namun apresiasi kami semakin ke sini pencatatannya semakin baik, akhirnya semakin bisa diketahui. Kalau sudah diketahui kan jadi ini Pak ya, cerita kami nih. Pada suatu ketika melakukan pengukuran jalan nabrak rumah orang. Jadi menurut PU ini jalurnya ini ya, tapi ternyata di atas jalan itu sudah ada rumah orang. Nah, itu pasti kejadian lah. Kalau itu aja belum beres kan berarti belum bisa dimanfaatkan. Nah, untuk lahan yang sekian luas ini, PU itu masih punya kesempatan untuk lebih banyak melakukan optimalisasi sebenarnya daripada kementerian yang lain. Nah, nanti ke depan Pak, kita bukan arahan Pak Eko namanya, judulnya kita berbisik-bisik, kita ikutan temanya Pak Nanang dan Pak Dwi ini, bisikan. Nanti kita ikut bisik-bisik Pak Nanang, kapan-kapan nanti silahkan ke kantor kami main berbisik-bisik nanti di sana, supaya kita lebih bisa mengeksplor sebenarnya bentuk asetnya seperti apa, karena akan lebih enak kalau kita membayangkan sesuatu yang asetnya itu sudah terlihat jelas gambarannya. Jadi nanti lebih enak untuk memberikan konsep ataupun memberikan masukan dan gambaran yang terbaik untuk aset ini seperti apa. Karena bisa jadi Pak, konsep yang kita tawarkan bisa berujung rupiah, tapi bisa saja berujung tidak rupiah. Jadi bisa saja ujungnya adalah konsep yang kita tawarkan adalah ujungnya ke pelayanan publik atau peningkatan keekonomian masyarakat, bisa jadi seperti itu. Ya, yang terakhir terkait koperasi tadi Pak, sebenarnya ini pilihan. Bapak bisa menggunakan koperasi itu sebagai salah satu badan hukum yang akan bergerak, mungkin lebih enak karena koperasi itu berdiri sendiri. Kalau mungkin pertimbangannya adalah kalau yang bergerak ini adalah satker, ini akan tercampur dengan tusi-tusi yang lain. Nah, kalau bergerak lewat koperasi lebih enak. Sebenarnya ini pilihan saja, bergerak dari mana saja dipersilahkan. Gitu Pak Eko mungkin ya. Siap Ibu, terima kasih. Dan kebetulan juga menginfokan ke Ibu, memang terkait dengan kondisi yang sekarang ini, lahan-lahan kami ini memang banyak sekali termanfaatkan oleh pihak-pihak lain, Ibu. Ketiga ya Pak ya. Arahan dari pimpinan kami, ya jangan dijadikan sanksi, tapi dijadikan solusi lah Bu, dijadikan solusi. Ya, betul. Jangan dijadikan sanksi, tapi dijadikan solusi. Ya. Jadi mungkin itu semangat kami juga untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan lahan kami. Makasih. Betul Pak. Jadi sepakat sekali. Satu tema, pemerintah ini ada untuk masyarakat. Jadi jangan sampai ada suatu pencatatan ataupun membuat statement bahwasanya
ada kesewenang-wenangan pemerintah dan sebagainya. Pokoknya pemerintah itu hadir untuk masyarakat, itu yang penting. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, dengan apa yang kita punya, kita hadir untuk masyarakat. Nah, kalau itu sudah digunakan oleh pihak ketiga, entah jadi apa, tinggal bagaimana meluruskan itu dari sisi administrasi, sehingga dari sisi kita juga pemanfaatan pencatatannya juga taat hukum, dari sisi masyarakat kita juga memberikan edukasi untuk masyarakat itu juga tertib pada peraturan. Mungkin itu ya Pak Eko ya, intinya ya. Ya. Siap, Terima kasih. Jangan jadi friksi ya Bu ya antara jadi dengan masyarakat. Ini itu yang pimpinan kami berharap gitu Bu, terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan kita. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih Pak Nanang, Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Eko, Bu Teti. Ini tadi memang salah satunya tadi ya, semangat kita untuk salah satunya pemulihan ekonomi nasional. Pemanfaatan ini tidak harus rupiah, tapi juga bisa dalam rangka untuk menciptakan manfaat ekonomi sosial kepada masyarakat ya. Tentunya dengan tetap berpatokan pada legal formal peraturan yang ada. Demikian Pak Eko, terima kasih. Punten Bu Teti, kalau terkait dengan informasi-informasi yang Bu Teti sampaikan ke kami ini sekarang ini, apakah dengan Kementerian PUPR sendiri sudah sempat disampaikan Bu? Sebenarnya Pak, kita sinergi Bu antara Pak tadi Pak. Ya, untuk dengan PUPR Pak, sudah Pak sebenarnya Pak, karena hubungan kami dengan PUPR, tapi bukan dengan PUPR yang dirjen apa ya Pak, kami lebih kepada sekjen Pak. Oh iya siap Bu. Sekjen PUPR dan kepada kalau teman-teman di DJKN pastinya dengan Kepala Biro BUMN. Ya benar. Pasti sudah terinfokan. Ya. Karena ini hal-hal kayak gini yang kami malah mendengar dari Ibu langsung dengan KPKNL, dengan acaranya bisikan ini Bu. Sementara dari kami terus terang Bu, informasinya belum sampai Bu, artinya gitu Bu. Ya, jadi, karena terus pastinya Pak di PU itu kerjaannya banyak sekali Pak. Terlalu umum Bu, pekerjaannya umum. Jadi yang nggak umum ya, namanya umum ya Pak ya, pekerjaan umum ya. Baik. Berarti Bu Teti ini kita minta lagi ya Pak Eko ya untuk mengadakan agenda rutin dengan KL Pusat seperti itu ya. Iya. Rutin paling tidak di KPKN Cirebon ada bisikan, di sana ada bisikin lah seperti itu. Bisik-bisik tetangga Pak. Ini kan sebagai salah satu upaya membangun ini ya semangat dan persepsi yang sama gitu ya. Jangan sampai nanti di bawah sudah semangat, nanti di atasnya masih belum nyambung gitu Pak ya. Jadi memang sangat pasti akan menjadi satu kendala seperti itu. Baik, terima kasih masukannya Pak Eko, tentunya nanti akan menjadi bahan yang sangat penting bagi kami khususnya di Helman. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ini sampai jam 11. Masih ada kayaknya yang mau sharing, kami persilahkan Bapak Ibu. Nanti Bu Teti izin Bu, nanti kalau kami suwon ke Ibu, submit ke Ibu, nanti kami bisa dikontak, minta kontak person. Terima kasih Ibu. Ya, baik Pak. Nanti kontak kami dan tim, nanti kami akan ada di KPKNL Pak. Jadi boleh nanti kita diskusi kapanpun, lewat Zoom boleh, lewat WA boleh, hari gini Pak ya. Lewat ketemuan nongkrong juga boleh, apalah gitu Pak Eko. Silakan. Ke Jakarta Bu, jalan-jalan sekali-sekali. Baik Pak Eko, kami tunggu. Iya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di luar Ciayu Majakuning, mungkin dari Bandara Mutiara, dari Bu Nargis, ini asetnya juga banyak Pak, Bu, aset bandara dan sebagainya, atau mungkin dari teman-teman yang lain, kami persilahkan. Dari Lanut Sukani mungkin? Masih mute Pak? Oke, silahkan. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Pak dari Lanut Sukani. Pak, saya mewakili dari Lanut Sukani. Nama saya Gati Suranto, jabatan Kapsubsi Harpas Pak. Untuk aset di Sukani kebetulan dari
Mabes ada set plan, saya ada pembangunan ke depannya izin. Pembangunan depan untuk jangka waktunya kami belum tahu, yang diutamakan dari atasan, komando atas, ke depannya akan dibangun salah satunya skadron dan lain-lain. Untuk pemanfaatan aset di Sukani ini kita terkendala dengan ada surat Menteri Dalam Negeri yang dulu pernah dikeluarkan izin yang untuk lahan-lahan di Sukani sebelum dimanfaatkan sebelum digunakan oleh TNI AU digunakan itu digarap oleh para petani yang dikoordinasikan dengan perangkat desa izin. Oleh karena itu dari TNI AU sendiri tidak bisa untuk langsung dengan para penggarap. Itu Pak, kendala kami di situ. Dan daya belinya masyarakat sini juga masih rendah izin Pak untuk itu. Dan ada beberapa lahan yang memang di Lanut sendiri masih dikuasai oleh masyarakat yang antara lain kan banyak perumahan penduduk yang kemungkinan itu yang jadi kendala kami Pak izin Pak. Mungkin untuk mengatasi itu kami sebagai pengguna dan solusinya Pak untuk istilahnya apa bisa yang lahan-lahan yang sudah ditempati para petani itu bisa diambil alih bisa dikatakan ditukar guling Pak. Itu karena kalau kita dari BNN sendiri itu kalau udah ada perumahan itu nggak berani untuk sertifikat. Untuk itu kalau kita tidak tukar guling apa mungkin ada solusi yang lain akan terus begini terus Pak. Izin Pak Suranto. Ya. Itu aset yang posisi digunakan oleh petani atau perumahan pihak ketiga ini sudah menjadi asetnya Lanut atau masih punya mereka ya? Sebagian sudah disertifikat, sebagian juga masih dikuasai mereka Pak. Oh, tapi belum berdokumen ya, artinya berdokumen atas nama Kemenhan seperti itu ya? Pemerintah RI sebagian sudah ya? Pak, sebagian sudah, tapi yang sudah kami manfaatkan salah satunya tower, terus ATM itu Pak. Tapi sudah tercatat di SIMA BUMN ya Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Cuma secara legalitas sertifikat belum semua seperti itu ya? Ya belum semua Pak. Baik, itu. Terima kasih Pak Suranto. Jadi memang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, Ibu Teti ini dari Pak Suranto dari Landasan Udara Sukani Sugiri di Majalengka. Ini memang punya set plan ya, kedepannya ini akan dilakukan pembangunan skadron, tapi memang tanahnya luas. Untuk pemanfaatan ini masih terkendala terkait dengan penguasaan ya, penguasaan secara fisik maupun secara legalitas ya, karena memang tadi ada surat dari Kemendagri terkait dengan penggunaannya oleh masyarakat ya, oleh petani. Kemudian juga di sana daya beli masyarakat rendah dan beberapa memang dikuasai oleh masyarakat. Jadi memang di SIMA BUMN sudah tercatat sebagai aset Lanut, namun secara legalitas beberapa belum dan bahkan sebagian juga dikuasai oleh pihak ketiga. Nah ini mungkin skema pemanfaatan yang tepat seperti apa ya kira-kira Bu Teti ya, karena memang kita tidak ingin ada permasalahan berlarut ya, khususnya terkait dengan penatausahaan, pengelolaan ataupun penguasaan seperti itu. Apakah memang tadi skema kita tidak harus dapat duit tapi menciptakan manfaat ekonomi untuk masyarakat ya, menciptakan masyarakat ekonomi masyarakat atau seperti apa gitu Bu Teti? Mohon sharingnya. Terima kasih. Oke, Mas Nanang. Terima kasih Pak Suranto.
konsep-konsep ini benchmarknya kami di Elman ya. Artinya begini, kalau yang itu sudah tercatat, artinya ini pemerintah sudah punya kewenangan penuh, punya hak, tapi masih ada pihak ketiga yang di sana. Kita akan melihat pastinya pada saat membuat sebuah konsep pembangunan konsep development, itu kita akan melihat asetnya itu apa dulu. Nah, ini saya memberikan gambaran secara global saja yang pertama. Itu bisa saja dikomersialkan, bisa tidak. Pada saat dikomersialkan, bisa saja menggandeng pihak lain, pastinya nanti dengan pro cons. Apakah pihak lain itu setuju dengan konsep ini apabila ada beberapa kendala, misalnya okupansi pihak ketiga, ataukah justru dengan harganya negosiasi ini melibatkan pihak ketiga tadi sebagai bagian dari konsep bisnis ini, mungkin seperti itu. Atau bisa jadi kita tidak ke arah konsep bisnis, tapi kita ke arah tetap pemanfaatan, tetapi pemanfaatan yang mendayagunakan pihak-pihak dimaksud. Dengan catatan, ini pengalaman kami ya, pihak-pihak tersebut memang kooperatif, karena memang ada Pak, yang kami lakukan pengusiran, karena pihak yang mengokupansi adalah pihak yang tidak kooperatif. Ini kami akhirnya pertama menggunakan preventif dulu, pendekatan preventif, kemudian peringatan 1, 2, 3, sampai akhirnya kami harus menurunkan aparat keamanan, seperti itu. Ini sudah terpaksa sekali. Ataukah kita bisa, ada juga sih aset yang kami lakukan dengan pendekatan orang yang sudah ada di situ, kita optimalkan. Tapi pastinya juga tidak mengikuti maunya mereka, mengikuti maunya kita, tetapi mereka menjadi skala prioritas. Itu bisa jadi dilakukan seperti itu. Kita win-win solution seperti itu. Jadi, mohon izin Pak Suranto, konsep bisnisnya beberapa yang nanti bisa kita lakukan. Kita akan melihat terlebih dahulu pro kontra seperti apa. Kembali lagi, kita tidak mau berkonflik dengan masyarakat, tapi kita juga nggak mau kita tidak punya gigi di depan masyarakat yang memang tidak pada haknya dan tidak pada tempatnya. Jadi kita ada di posisi yang netral, tetapi untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir karena ini TNI, saya pikir lebih mudah sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, jangan sampai ada sebuah statement TNI, pemerintah itu menzolimi masyarakat, itu benar-benar harus kita jaga itu. Dan benar-benar harus kita pagerin supaya marwah ataupun nama baik pemerintah maupun TNI ini juga tetap baik adanya, dan bahkan kembali lagi dan kita untuk masyarakat. Nanti konsep-konsep itu bisa kita diskusikan Pak Suranto. Kita cuma membutuhkan saja sebenarnya aset itu bentuknya seperti apa ya, supaya kita bisa membayangkan terbaiknya nanti seperti apa. Mungkin itu dari kami. Pastinya kalau terkait pencatatan dan sebagainya, teman-teman di KPKML sudah punya gambaran dan sudah punya langkah-langkah ataupun mitigasi bagaimana menghadapi kasus-kasus seperti ini. Itu mungkin dari saya, Mas Nanang, Pak Suranto. Baik, terima kasih Ibu Teti. Ada dua alternatif memang ya Pak. Jadi yang pertama kita bisa preventif, pendekatan secara persuasif dengan warga sekitar ya tentunya. Yang kedua dengan ya tadi pengosongan paksa dan sebagainya. Tapi intinya yang lebih tahu dari teman-teman di Lanut Sukani Sugiri seperti apa case yang ada di situ, dan tentunya nanti perlu optimalisasinya seperti apa. Seperti itu. Ada yang disampaikan lagi Pak Suranto? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Tetap semangat ya Pak. Siap, semangat Pak. Tetap semangat. Jadi meskipun kecil ya Pak ya. Jadi kalau tadi kita lihat memang case-nya, saya lihat ya sebenarnya itu kayaknya kita sudah mau melakukan skema pemanfaatan ya, khususnya sawah-sawah. Tapi karena
daya beli masyarakat rendah mungkin seperti itu ya. Jadi Ya, itu tadi. Jadi sebenarnya tidak harus tadi ya nilai rupiah dan sebagainya. Mungkin nanti di situ bisa kita melihat faktor-faktor situasi setempat gitu. Dan di KPKNL pun kalau memang itu persetujuan dari KPKNL, tentunya kami ada tim penilai yang memang akan melakukan survei misalnya daerah sekitar itu seperti apa dan terkait dengan nilai di sana itu seperti apa, dan nanti akan menjadi bahan sebagai nilai yang akan digunakan untuk proses pemanfaatan tentunya. Tapi dalam satu hal kita perlu mengamankan aset secara hitam di atas putih ya Pak. Begitu kita punya dokumen perjanjian pemanfaatan sewa misalnya dengan pihak yang menggunakan, tentunya kita sudah punya dokumen legal bahwa ini itu aset kami gitu kan, aset kami, dan Bapak Ibu sekalian menyewa, dan di surat perjanjian sewa pun beberapa ada klausul terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing penyewa. Itu salah satu usaha kita untuk mengamankan sebenarnya. Seperti itu. Jadi harapan kami tetap dilanjut ya, Pak Selanto ya. Siap Pak, J Pak. Terima Lanjut. kasih. Baik, selanjutnya masih kita buka sesi bisikan, bincang asik. Kami persilahkan semua Satker yang mau ini di room chat ada pertanyaan. Di room chat juga nggak ada ya. Kami persilahkan kalau dari Bandara Mutiara, Bu Nargis dan tim. Yang mau disampaikan. Tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya kasih kesempatan lagi, saya hitung 3 kali ya. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, kayaknya sudah paham semuanya ya. Jadi intinya tadi sudah kita berbincang dengan Ibu Teti Ruandari dari Elman. Ini sebagai advisor kita bersama sebenarnya memberikan arahan bantuan terkait dengan upaya pemanfaatan aset. Kalau biasanya kita melakukan pengelolaan pemanfaatan aset dengan KPKNL, teman-teman Satker ini mencari mitra sendiri ya, mencari mitra atau ada mitra yang datang dan sebagainya. Biasanya cuma sewa aja, jadi yang disetujui KPKNL itu sewa. Jadi sangat jarang sekali kami itu menyetujui KSP, KSM, KSO, KSPD ya, kerjasama operasional, kerjasama manajemen. Nah ini tentunya nanti dengan Elman, nanti Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi, koordinasi, bagaimana sih mengelola aset ini. Kalau misalnya disewakan aja kan sayang misalnya. Bagaimana kalau kita lakukan kerjasama pemanfaatan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Teti Ruandari atas sharingnya. Tentunya ini nanti tidak berhenti sampai di sini, akan ada tindak lanjut kembali. Tadi dari Pak Muflis, dari Pak Eko tentunya sangat mengharapkan tindak lanjut tadi ya, proses pemanfaatan selanjutnya, karena memang aset kita banyak, sayang sekali kalau nganggur gitu ya, bahkan mungkin dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa kejelasan seperti itu, baik itu secara formal maupun secara revenue untuk PNBP negara. Terima kasih kepada Bu Teti, kami ucapkan sangat bermanfaat bagi kami. Baik, untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Ibu Neneng. Ada closing Mas, ada closing dari Bu Teti misalnya. Oh baik, ada ini Bu Teti. Closing. Bu Teti. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membicarakan masalah aset itu tidak akan pernah ada hentinya, dan mungkin kadang membosankan, ada sebagian orang mengatakan demikian. Karena katakanlah karena aset yang kita bicarakan adalah bukan aset pribadi. Kecuali kalau kita membicarakan rumah saya, ruko saya, apartemen saya, sawah saya, itu mungkin akan lebih menarik daripada saya membicarakan rumahnya negara, rukonya kantor ini, katakanlah seperti itu. Itu yang beberapa kali juga sempat kami obrolkan dengan beberapa teman. Lah, ngurusin aset saya aja nggak bisa, ngapain saya ngurusin aset negara? Nah, tapi kita akan dibalik. Akan kita balik konsep seperti ini. Kita ada karena kita harus bermanfaat untuk masyarakat, kita ada karena kita harus bermanfaat untuk negara, dan pastinya sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti akan
ada manfaatnya untuk generasi pendatang kita. Kita akan meninggalkan legacy yang terbaik untuk negeri ini dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Dan kalaupun orang lain mungkin memandang apalah pekerjaan ini, kita harus bisa membuktikan bahwasanya ini pekerjaan besar. Kita akan membuktikan kepada dunia luar bahwasanya apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang besar, dan sesuatu yang kita kerjakan ini akan membawa dampak yang sangat besar untuk negara ini. Aset kita harus bekerja, aset kita harus kita jaga, dan aset kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk negara, untuk keluarga kita, itu pastinya. Kami dari Elman mengucapkan terima kasih, dan kami juga sangat terbuka apabila nanti pada beberapa kesempatan untuk kita berbincang lagi melalui Zoom ataupun melalui temu muka. Silahkan untuk datang ke kantor kami, dan apabila ada kesempatan, apabila kami diundang, kami pun juga akan menyempatkan diri semaksimal mungkin untuk diundang. Apabila secara fisik, kami akan memaksimalkan diri untuk datang secara fisik ke tempat Bapak Ibu, tapi kalau tidak memungkinkan, pasti kami akan melayaninya melalui Zoom ataupun melalui media komunikasi kami yang ada. Apabila ada yang kurang berkenan, pastinya kami mohon maaf, tapi kami yakin dan percaya bincang santai, bincang asik pada pagi hari ini pastinya memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Teti. Super sekali Ibu Teti, penyemangat, dan tentunya harapan kami kita terus melakukan pengelolaan pemanfaatan aset dengan optimal. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tetap dukung kami KPKN Cirebon terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2022. Dukungan dan bantuan Bapak Ibu sekalian kami harapkan untuk menyukseskan pembangunan ZIWBK di KPKN Cirebon. Terima kasih, waktu dan tempat kami kembalikan ke Ibu Neneng. Iya. Terima kasih Pak Nanang. Demikianlah pemaparan berikut diskusi acara bisikan pada hari ini yang dipandu oleh Bapak Nanang Setiono dan dengan Ibu Teti Fajarwandari, Direktur Operasional Manajemen Risiko Lembaga Manajemen Aset Negara. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Teti. Untuk selanjutnya kita sampai ke penghujung acara, yaitu closing speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Wahyudi, Kepala KPKNL Cirebon. Kepada Bapak Dwi Wahyudi kami persilahkan. Baik, terima kasih Neneng. Terima kasih Pak Mukhlis dari PPN Kejawanan, Pak Eko dari BBWS Cimanuk Cisanggarung, serta Pak dari siapa Pak Nanang dari Lanut Sukani tadi, siapa yang menyampaikan? Pak Suranto. Pak Suranto. Ya, terima kasih Pak Suranto. Terima kasih Pak Suranto. Apa yang sudah disampaikan tadi sebenarnya itu hanya bagian kecil Bu Teti dari banyak lagi aset di wilayah kerja KPKN Cirebon di Ciawi Majakuning ini yang mangkrak, kemudian di bawahnya yang terindikasi mangkrak atau terindikasi idle, dan ada juga yang sudah tidak idle sebenarnya tapi masih belum maksimal, ya, belum optimal penggunaannya. Nah, daftar aset tersebut sudah dibuat oleh Pak Norel di sini beserta jajarannya, seksi pengelolaan kekayaan negara yang terus bersinergi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu pimpinan Satker di wilayah kerja KPKN Cirebon. Ya. Di jajaran Pak Norel ada Pak Budi Suprapto, Pak Budi Prasetyo, ada Bu Neneng Nurrohmah, ada Pak Faizin, ya, Ahmad Faizin. Database aset-aset tersebut sudah ada. Makanya yang disampaikan oleh Bu Teti tadi, Bu Direktur, bahwa ternyata ada cost of doing nothing yang begitu mengerikan, ya, dengan gambaran shark-nya, ya, hiunya itu tadi. Itu membuat kita tersadar, ya, membangun awareness kita semua bahwa
memang betul yang kita lihat itu hanya pucuk gunungnya saja, bahwa di situ ada aset mangkrak. Tapi ternyata di bawah lautnya ya, itu banyak hal mengerikan di situ, dan saya pikir kita semua sudah menyadarinya ya. Baik benar-benar melakukan follow up tindak lanjut untuk mengatasinya, maupun hanya baru pura-pura tidak tahu dulu gitu karena males repot, karena pasti akan merepotkan sekali untuk menyelesaikan permasalahan di bawah laut tadi itu, bahwa ada biaya pemeliharaan yang membengkak, bahwa ada okupasi oleh pihak ketiga, ada bahkan bisa jadi perkara nantinya ya, menangan perkara. Dan di Cirebon di sini ada Satker Polres kalau nggak salah diundang juga ya, ada juga Polres Cirebon Kota itu sudah putusan bahkan ya, sudah di pengadilan. Jadi artinya jangan sampai hiu itu semakin besar, semakin banyak. Alangkah baiknya kalau kita segera berkolaborasi, bersinergi untuk menyelesaikannya, berantas gitu ya, masalah-masalah di bawah laut itu, jangan sampai itu menjadi malah semakin besar dan semakin banyak. Apa yang disampaikan tadi, mekanisme, skema, ya, ranger dan sebagainya berkaitan dengan pemanfaatan barang milik negara, itu juga memberikan kita ide, gagasan bahwa ternyata banyak yang bisa kita selesaikan. Namun pada kesempatan ini mohon maaf belum bisa membahas piutang negara ya Pak Mukhlis. Nanti kita bisa selesaikan di rapat koordinasi mengenai hal itu. Ada Pak Suwadi juga nih hadir, Pak Suwadi. Jadi di lain kesempatan, insya Allah Pak Norel nanti akan menyiapkan lagi acara bisikan yang lebih intim dan lebih intens, yang langsung bicara pada aset per aset. Karena pada hari ini kan kita belum menampilkan ya foto-foto asetnya. Sebenarnya Pak Norel sudah ada itu foto-foto asetnya ya. Speknya gitu ya, spesifikasinya seperti apa, sehingga Bu Teti dan teman-teman di Elman juga akan bisa lebih clear dan lebih detail memberikan solusinya. Memang betul apa yang disampaikan Bu Teti, kalau gambaran asetnya belum clear ya, lokasinya, batas-batasnya, lingkungannya seperti apa, zoningnya di situ bagaimana, kemudian bentuk tadi ya, shape-nya, ya, bentuk tanahnya, bentuk bangunannya, dan sebagainya seperti apa, itu belum jelas, ya tentunya nggak akan bisa memberikan solusi juga. Sementara pada hari ini kami memang belum mengundang Pemda juga, Bu Teti, jadi mau ngobrol lapangan golf Ciperna misalnya gitu ya, itu juga belum bisa kita lakukan di hari ini. Next time insya Allah kita akan bisa mengambil kesempatan itu untuk bertemu. Dan bagusnya sih offline ya, onsite ya. Jadi Bu Teti kami tunggu di sini di Cirebon ya, bersama teman-teman Elman. Siapa saja yang hadir di sini? Mbak Dewi ya, Bu Dewi, Sofiani. Oke, kami meluncur Pak Dwi. Siap, kami tunggu di Cirebon. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini memberikan inspirasi. Saya yakin yang cuma mendengarkan dan tidak berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan pun banyak dapat inspirasi, lalu banyak dapat ide untuk tindak lanjut, bahkan bisa jadi ada yang sudah menyusun to-do list gitu ya, dia mau melakukan apa saja ini. Ternyata banyak yang bisa dilakukan terhadap aset-aset mangkrak ini, daripada tadi yang di bawah laut hiunya, masalahnya tadi semakin banyak dan semakin besar. Kita berlomba dengan waktu, diam saja bukan berarti tidak muncul masalah ternyata, tapi masalahnya itu berkembang terus seiring dengan waktu. Jadi kita nggak bisa diam saja, kita berlomba dengan waktu. Manakala kita diam, masalah nggak diam, dia terus bertambah. Makanya harus ada action. Nah, action plan akan kita susun bersama. Sekali lagi terima kasih, jangan bosan Bu Teti dan teman-teman Elman untuk memenuhi undangan kami. Kami juga tidak akan bosan untuk mengundang, karena tadi masih banyak hal yang lebih detail
yang perlu dibahas ya, mengenai pengembangan, mengenai pemberdayaan ya dari aset-aset tersebut. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini memberikan manfaat buat kita semua dan menjadi bola salju yang semakin membesar untuk memberikan dampak yang luas ke semua wilayah, dimulai dari inspirasi yang akan terus berkembang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan ridha, rahmat dan barokahnya apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara bisikan Bincang Asik Aset Negara bersama Lembaga Manajemen Aset Negara. Dan dengan mengucap syukur, alhamdulillah kita akhiri acara bisikan pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Tetap sehat, semangat, dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.